Saya Mita Arfiandani, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Muhammadiyah Malang akan melaksanakan PPL 1 di SMK Negeri 4 Malang. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu kemarin saya sudah sampaikan bahwa hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran secara daring. Sebelum memulai pelajaran hari ini, silakan salah satu siswa membacakan doa. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, yang diterima. Berikutnya saya akan mengecek kehadiran kalian. Yang pertama Kevin Arlianto Putra. Hadir Bu. Oh ya. Muhammad Yosi Aditya. Hari ini semua sudah hadir. Anak-anak, kalian pasti tahu ini pensil ya. Pensil yang masih baru, diraut baru, bisa digunakan untuk menulis. Jadi motivasi hari ini yaitu jangan takut berproses untuk menjadi lebih baik dan bermanfaat. Untuk pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari teks anekdot ya, bentuk teks anekdot, struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, siapa yang masih ingat apa yang sudah kita pelajari kemarin mengenai ketiga hal ini? Saya Bu. Ya? Untuk dari teks anekdot yaitu narasi, dialog, karikatur, terus komik strip, dan stand up comedy Bu. Oh iya, betul sekali. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Nanti kalian akan menyimak teks anekdot, kemudian dengan panduan lembar kerja, nanti kalian berdiskusi secara berpasangan untuk menghubungkan isi anekdot dengan fakta kehidupan. Kalian catat pertanyaan pemantik berikut ini di buku tulis ya. Yang pertama, bagaimana isi video bahan simakan berjudul tayangan TV bukan buat gue. Pertanyaan kedua, mengapa kondisi dalam isi video bahan simakan tersebut bisa terjadi? Kalian setelah ini akan mengamati sebuah tayangan, baru kalian bisa menjawab 3 pertanyaan yang sudah dicatat tadi. Berikut tayangannya. Crowded banget ya? Pipimu Juga sudah sampai malam. Sama kalau sampai malam mah. kok dimatiin sih Bu? Soalnya ada anak saya Mas, habis acaranya kayak gitu. Bikin acara kayak gitu, gak bisa bikin yang lebih bagus apa? Biarin aja lah, bukan buat gua ini, Pak. Gak usah dipikirin lah, biarin aja. Apaan nih Bu kopi? Sangit bener. Kopinya kan bukan buat saya ini Mas. Sudah ada yang bisa menjawab? Saya Bu, saya izin menjawab nomor 1 ya. Oh ya, Video silakan. judul tayangan TV bukan gue barusan berisi pemilik warung yang menyindir pembuat acara TV dengan memberikan garam pada kopi, karena kopi itu bukan untuk dirinya tapi untuk orang lain. Saya Bu. Saya Ya, nomor silakan. 2. Apakah ada yang masih belum paham mengenai isi, latar belakang, dan pesan mengenai anekdot? Silakan angkat tangan dan bertanya bagi yang belum paham. Saya Oh Bu. ya, silakan. Bagaimana hubungan teks anekdot dengan fakta kehidupan Bu? Ada 5 hubungan isi teks anekdot dengan fakta kehidupan. Yang pertama itu berdasarkan pengalaman. Kemudian yang kedua, mengkritik layanan publik. Yang ketiga, menyindir pihak tertentu. Kemudian yang ya, Google Classroom-nya sudah bisa dibuka ya. Untuk pertemuan pertama ini, silakan nanti diklik di pertemuan pertama. Ada lembar kerja siswa, isi nilai dan makna tersirat dalam anekdot, teks, dan permasalahan yang dipecahkan mengenai anekdot.
Sebelum kalian membuka di Google Classroom atau Google Form-nya, nanti saya umumkan pasangannya, silahkan kalian catat. Sekarang kita simak dulu ya video stand up komedi yang berjudul Anak Timur di Malang, Rajin Bangun Pagi Buat Antri Susu. Gersang teman-teman, tidak ada susu sapi. Jangankan susu sapi, sapinya saja tidak ada. Bahkan saking gersangnya, kalau teman-teman bawa sapi ke sana, itu sapi berdoa biar jadi batu karang saja. Nanti saya beri waktu sekitar 10 menit ya untuk berdiskusi. Siap. Ya, Bu. Silakan Ya, Bu. bisa keluar dulu dari Google Meet. Nanti 10 menit lagi kita kembali. Kemarin kita sudah membahas ini teks anekdot yang kita simak berjudul Anak Timur di Malang Rajin Bangun Pagi Buat Antri Susu. Hubungkan isi teks anekdot dengan fakta kehidupan. Coba siapa yang masih ingat apa yang sudah dibahas kemarin? Saya, Bu. Yang pertama ada karakter nyata. Di sini karakter nyatanya ada kami anak timur, kemudian saya yaitu Abdur, kemudian berdasarkan fakta atau pengalaman. Ya. Ada desa saya itu Gersang. Kemudian ada. Apakah ada yang masih belum paham mengenai makna tersirat dari teks anekdot? Saya, Bu. Cara menentukan makna tersirat di dalam teks anekdot. Kan soalnya tersirat itu tidak ada di teks tersebut. Oh iya, betul sekali. Mungkin ada yang bisa sebelum saya menjawab, ada teman-teman yang lain yang bisa berpendapat atau mencoba menjawab dari pertanyaan Febi tadi. Bagaimana Saya, cara Bu. menentukan? Oh ya, silakan. Saya mencoba menjawab ya, Bu. Ya, silakan Adit. Menurut saya caranya yaitu kita harus paham isi teks anekdot tersebut terlebih dahulu, Bu. Kemudian ditentukan pesan yang mau disampaikan kepada pembaca. Ada lagi yang mau menambahkan mungkin dari jawaban Adit tadi untuk cara saya mau menambahkan, Bu, untuk jawaban. Nah, menurut saya itu juga kita harus memahami apa dan pada siapa kritik atau sindiran itu ditujukan. Jadi memudahkan kita dapat mendapat itu pesan tersiratnya. Iya, benar sekali. Nah, terima kasih jawaban. Kalau cara menafsirkannya bagaimana ya, Bu ya? Saya masih kurang paham ini. Sebagian dari jawaban teman-teman kalian sudah betul. Jadi cara menentukan yang pertama bisa dari memahami isi anekdot dulu, kemudian memahami siapa toh sasaran dari teks anekdot itu atau siapa yang dituju. Kemudian menghubungkan isi dengan fakta. Ditanyakan oleh Agil, yaitu bisa dengan menyimpulkan pesan yang ingin disampaikan dari teks anekdot. Pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca itu apa sih, kita simpulkan. Untuk pertemuan 2 ini, gambar kerja siswa pertemuan 2, jangan lupa ditulis nama lengkap, teks anekdotnya, dan ini yang nanti disusun dalam PowerPoint. Setelah ini, kalian menyusun hasil diskusi di PowerPoint ya, kemudian nanti dipresentasikan. Setelah dipresentasikan nanti ada tanya jawab dari hasil presentasinya. Ini ya, ada lembar penilaiannya. Nanti silakan bisa keluar Google Meet dulu untuk mendiskusikan dan menyusun jawabannya di PowerPoint. Ya, kita sudah menyelesaikan tugas berpasangan diskusi tadi ya. Silakan pasangan Kevin dan Adit. Yang lain nanti diperhatikan. Kalau ada pertanyaan dicatat dulu. Ya baik, mohon izin Bu. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan Adit. Berikut ini adalah teksnya. Berdasarkan pengalaman, yaitu bermain bola dan bermain bulu tangkis. Menyindir pihak tertentu, yaitu sebuah acara TV yang sebenarnya biasa. Nah, karakter nyata ini adalah tokoh yang dikisahkan merupakan Abdur itu sendiri. Unsur humor. Ini adalah penyampaian kisahnya dilakukan dengan cara yang menghibur. Dari presentasi pasangan satu tadi ada Kevin dan Adit, ada yang ditanyakan. Nah, yang pengen saya tanyakan itu adalah mengapa ya anekdot itu bisa disampaikan dengan sangat-sangat enteng sehingga bisa menghibur.
Ya, siapa yang mau jawab? Baik. Menarik. Karena apa yang disampaikan itu dan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kemudian dicampur dengan hal-hal yang lucu dan kronologis sehingga mudah diterima gitu. Untuk tes individu, silahkan nanti diklik di Google Classroom bagian tes individu. Ini Google Form-nya, ada 20 soal pilihan ganda. Silahkan nanti dikerjakan. Ada yang sudah selesai? Sudah Bu, sudah selesai. Ya, anak juga sudah. Ya. Sudah Bu. Nana, kita sudah melaksanakan penyelidikan, kita sudah berdiskusi secara berpasangan, sudah memecahkan sebuah masalah, kemudian disusun dalam PowerPoint dan dipresentasikan. Kita juga sudah bertanya jawab, berkolaborasi, mencoba menyampaikan pertanyaan secara kritis. Ibu juga sudah mengamati proses pembelajaran kalian, hasil kerja kalian. Nah, sekarang saya akan mengapresiasi siapa-siapa yang sudah baik, cukup baik, dan masih ada yang perlu perbaikan. Yang sangat baik akan mendapatkan 3 bintang, yaitu ada Kevin, Adit, Nanat, dan Feby. Beri ulang. Mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Ada yang mau menyimpulkan? Saya Bu. Jadi hari ini kita belajar cara menentukan makna tersirat teks anekdot, yaitu dengan memahami isi anekdot, kritik, sindiran, dan menghubungkan nilai dengan kehidupan. Nah, sekarang saya akan melaksanakan refleksi. Saya tanya, silakan dijawab dengan jujur. Apakah kegiatan pembelajaran yang kita lakukan pada pertemuan ini sudah menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Oh, menyenangkan, Abel. Kenapa, Abel? Teksnya berbeda. Oh, teksnya berbeda. Lebih seru. Apakah penjelasan atau instruksi yang Ibu berikan sudah cukup jelas? Medianya tadi, ini tadi apa kesulitannya? Kesulitannya itu saat menyusun hasil dalam tampilan PowerPoint yang menarik. Kemudian materi mana yang mudah tadi yang sudah kita lakukan? Yang bagian menghubungkan isi sama fakta kehidupan. Soalnya kan otomatis kalau sama fakta kehidupan itu pasti kita langsung relate gitu Bu. Jadi langsung tahu ini pasti ada hubungannya gitu. Ya, benar sekali. Karena memang sudah terjadi, jadi kita tinggal menceritakan, tinggal menambahkan dengan bahasa yang menarik begitu ya. Kemudian juga bisa. Ya, betul. Ya, terima kasih. Nah, sekarang tadi yang sudah mendapatkan 3 bintang dan 2 bintang, kalian akan mempelajari materi berikutnya, nanti ke cerpen ya, nanti silahkan dibuka file buku cerdas-cerdasnya di halaman, dicatat 65 sampai 74. Nanti silahkan dibaca untuk pertemuan berikutnya. Untuk Sota, tadi sudah saya sampaikan. Ya, enggak apa-apa ya Sota ya, biar nanti lebih bagus lagi. Ya Bu, tadi saya kurang fokus banget gitu loh Bu. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, saya minta tolong satu orang untuk memimpin doa. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat mengikuti, dan tunjukkanlah kami kejelekan sehingga kami menjauhinya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf kalau ada salah dari Bu Mita. Semoga kalian tetap semangat belajar. Silakan meninggalkan kelas. Sampai jumpa. Baik, Assalamualaikum. Sampai jumpa.